Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Pak Andi. Pada sesi kali ini, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari analisis brand Vans Indonesia dan Converse Indonesia dari website Mentionlytics. Untuk batas waktu analisis itu 1 bulan dari Desember 5 2025 hingga Januari 6 2026. Oke, lanjut. Oke, masuk ke overview. Di sini kita bisa melihat beberapa aktivitas dari Vans dan Converse. Di overview ini itu adalah gambaran umum dari seberapa sering Vans dan Converse ini disebut-sebut di media sosial. Langsung aja, di sini ada total mention yang berjumlah 827. Untuk lebih detailnya ada 794 yang berasal dari media sosial dan 33 dari website ya atau dari situs. Selanjutnya di sini ada social reach yang berjumlah 12,9 juta orang unik. Untuk lebih detailnya di sini ada Twitter 1,8, Facebook 250.700 dan YouTube 3 juta dan lain-lain. Untuk penyumbang reach terbanyak yaitu di sini ada Reddit ya yang berjumlah 27,5 juta. Selanjutnya di sini ada social engagement yang berjumlah 1,5 juta. Ada like 1,3, share-nya 166.000 dan lain-lain. Untuk sentimen analis dari kedua brand di sini ada 60,5% positif, 9,8% itu negatif, dan untuk netral itu 29,7%. Lalu kita bisa lihat di sini ada graf dari Vans dan Converse. Vans berwarna merah dan Converse ini berwarna kuning. Untuk Vans sendiri dari tanggal 5 hingga tanggal 14 hingga Desember tanggal 20 Vans ada kenaikan yang bisa dibilang lumayan. Kalau Converse di sini dari tanggal 5 Desember hingga 20 grafnya di sini bisa kita lihat lebih tinggi dibanding Converse. Selanjutnya dari tanggal 20 hingga tanggal 5 Januari 2026 Vans melonjak tinggi berbanding dengan Converse. Justru di sini Converse terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, dibanding Vans. Oke. Lanjut. Selanjutnya itu ada sentimen analitik. Analisis sentimen merupakan percakapan publik terhadap dua merek yaitu Vans dan Converse selama periode 5 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Analisis ini dibagi menjadi dua kategori utama yaitu sentimen positif dan sentimen negatif. Pada grafik pertama itu sentimen positif terlihat bahwa kedua merek mengalami tren peningkatan percakapan positif terutama pada periode
pengamatan Converse menunjukkan bahwa jumlah sentimen positif yang lebih tinggi dibandingkan fans, khususnya pada awal Januari, yang menandakan respon audiens yang semakin baik terhadap merek tersebut. Sementara itu, fans juga mengalami kenaikan signifikan meskipun dengan volume yang sedikit lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa merek sama-sama berhasil membangun persepsi positif di kalangan konsumen. Kedua, pada grafik ya di bawah itu terlihat adanya fluktuasi pada pertengahan hingga akhir Desember, di mana percakapan negatif sempat meningkatkan kedua merek tersebut. Namun setelah puncak tersebut, sentimen negatif kembali menurun di awal Januari. Ini mengindikasikan bahwa isu atau respon negatif yang muncul bersifat sementara dan tidak berdampak jangka panjang pada persepsi merek. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa sentimen positif lebih dominan dibandingkan sentimen negatif, sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi publik terhadap fans dan Converse cenderung baik. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi perusahaan dalam menyusun strategi komunikasi dan memperkuat engagement dengan audiens di media sosial. Next. Selanjutnya yaitu distribusi geografi dan bahasa. Pada slide ini kita dapat melihat distribusi geografi dan bahasa dari percakapan atau mention yang dijelaskan pada 5 Desember hingga 5 Januari 2026. Berdasarkan data negara dan dengan jumlah mention terbanyak yaitu Amerika Serikat mendominasi dengan angka 28% yang menunjukkan bahwa topik ini paling banyak dibicarakan oleh audiens tersebut. Selanjutnya Indonesia dan Nigeria masing-masing menyumbang 8%, disusul oleh Afrika Selatan, Jerman, Inggris, dan Jepang dengan presentase sekitar 4%, Brazil sebesar 3%. Dari sisi bahasa, terlihat bahasa Inggris sangat mendominan dengan presentase 83% yang menandakan bahwa percakapan bersifat global. Bahasa lain seperti Spanyol dan Portugis masing-masing memberikan 3%, sementara Indonesia dan Jepang berada di angka 2%. Dan sisanya Yunani dan Afrika di bawah 1%. Hal ini menunjukkan bahwa audiens yang terlibat berasal dari berbagai negara, namun sebagian besar menggunakan bahasa Inggris. Next. Selanjutnya di sini ada word cloud, yaitu bisa membahas tentang kata yang paling sering muncul dalam percakapan netizen tentang fans dan Converse tersebut. Semakin besar ukuran katanya, berarti semakin sering kata tersebut disebutkan. Di sini terlihat kata seperti Converse, like, shoes, dan love cukup dominan, yang menunjukkan bahwa pembahasan banyak berkaitan dengan produk sepatu dan pengalaman pengguna. Selain itu, munculnya hashtag Converse dan fans menandakan bahwa percakapan didominasi oleh penyebutan brand secara langsung. Secara umum, word cloud ini menggambarkan bahwa topik pembicaraan netizen cenderung ke arah produk dan respon yang positif. Next. Selanjutnya kita masuk ke slide top tag. Menunjukkan hashtag atau tag dengan jumlah mention terbanyak. Namun, pada periode pengamatan ini, data yang muncul adalah no data, yang artinya tidak ada tag tertentu yang secara signifikan mendominasi percakapan. Hal ini bisa disebabkan karena pengguna lebih banyak menyebutkan brand secara langsung tanpa menggunakan hashtag khusus. Meskipun begitu, percakapan tetap aktif dan insight-nya bisa kita lihat dari slide sebelumnya. Next.
Baik, selanjutnya di slide ke-7 yaitu slide web mention. Jadi apa sih web mention ini, teman-teman? Web mention ini halaman-halaman website yang menyebutkan keyword atau brand dalam periode tertentu dan diurutkan berdasarkan reach. Jadi web-web ini membahas yang tentang converse dan fans gitu. Semakin tinggi reach-nya sebuah website, itu semakin besar pula potensi audiens yang akan terpapar. Data ini menunjukkan bahwa penyebutan brand banyak muncul di seperti website resmi, di situ ada Nike.com, kemudian ada juga di e-commerce yaitu lazada.co.id. Kemudian melalui web mention ini dapat dilihat konteks pembahasan brand tersebut. Kayak di Nike.com itu ada Converse, Chuck Taylor, All Star, Low Top, Shoe. Nah itu tuh konteks pembahasan brand tersebut. Kemudian ada waktu publikasinya, di situ ada 30 Desember jam 7. Kemudian sentimen yang menyertai penyebutan tersebut. Sentimen yang berdominan bersifat netral hingga positif, menandakan bahwa pembicaraan brand di web ini cenderung aman dan tidak menimbulkan persepsi negatif. Next. Nah, melanjutkan analisis dari slide ke-7, di sini slide ke-8 ada top web mentioners. Jadi, top web mentioners ini menyoroti website yang paling berpengaruh dalam menyebarkan pembahasan brand. Urutannya didasarkan pada ranking website, kayak jumlah followers, kemudian ranking website, dan jumlah mention. Website dengan ranking global yang tinggi, di situ ada Nike.com, memiliki pengaruh yang cukup besar, walaupun dia hanya mention hanya satu kali saja. Kemudian ada lazada.co.id, dia mention itu sebanyak 6 kali. Kemudian yang terakhir ada fans.com, dia mention sebanyak 7 kali. Walaupun mereka mentionnya lebih banyak daripada Nike, tapi kenapa Nike di peringkat 1 itu karena reach-nya lebih banyak di website si Nike ini gitu loh. Sehingga brand yang muncul berulang kali itu di hadapan audiens, Nike ini lebih nge-reach audiens lebih banyak lah daripada si fans tersebut, seperti itu. Lanjut. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan share of voice atau overview. Nah, share of voice ini menunjukkan seberapa besar porsi percakapan digital yang dimiliki masing-masing brand dibandingkan dengan kompetitornya. Berdasarkan hasil sosial media listening selama periode 5 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026, terlihat bahwa fans masih percakapan digital. Nah, fans memperoleh 55,% dari total percakapan, sedangkan Converse memperoleh 44,6%. Nah, artinya dari seluruh percakapan yang muncul di media sosial terkait dua brand ini, lebih dari setengahnya membicarakan fans. Dominasi ini menunjukkan bahwa tingkat awareness fans masih lebih tinggi dibandingkan Converse. Fans lebih sering muncul dalam percakapan sehari-hari, netizen, baik dalam bentuk review, rekomendasi, maupun sekedar penyebutan brand. Sementara itu, meskipun Converse berada di posisi kedua, selisih share of voice ini tidak terlalu jauh, yang menunjukkan bahwa persaingan antara brand Vans dan Converse masih cukup ketat, dan Converse tetap menjadi kompetitor yang relevan. Namun keunggulan Vans secara share of voice ini menunjukkan bahwa strategi dari Vans ini lebih efektif dalam menciptakan exposure dan visibilitas di media digital. Next. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan hasil analisis share of voice antara brand Vans dan Converse. Nah, pada slide share of voice atau SOV merupakan indikator dalam digital media analytics yang digunakan
digunakan untuk melihat seberapa besar porsi pembicaraan pada suatu brand dibandingkan kompetitornya di media digital. Lalu semakin besarnya share of voice, maka semakin tinggi pula tingkat visibilitas dan brand awareness di ruang digital. Lalu berdasarkan data yang ada pada periode 5 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026 dapat terlihat bahwa brand fans dia lebih memiliki share of voice-nya tuh lebih besar, yaitu 55,4%, sedangkan brand Converse hanya sebesar 44,6%. Hal ini juga menunjukkan bahwa brand fans dia lebih banyak dibicarakan pada audiens di digital dibandingkan Converse selama periode tersebut. Lalu dominasi pada brand fans ini dapat mengindikasikan bahwa strategi digital yang dijalankan fans baik melalui kampanye, kolaborasi, maupun aktivitas di media sosial lainnya lebih mampu menarik perhatian audiens. Namun adanya selisih dari share of voice antara kedua brand ini tidak terlalu jauh, tapi bukan berarti Converse masih menjadi kompetitor yang kuat dan tetap relevan di percakapan digital. Terus juga dalam konteks digital media analytics, share of voice tidak hanya menunjukkan siapa yang paling sering dibicarakan, tetapi juga menjadi dasar untuk mengevaluasi posisi brand di tengah persaingan digital. Dengan adanya share of voice yang lebih tinggi, fans juga memiliki peluang yang lebih besar untuk menjadi top of mind di benak konsumen. Oke, selanjutnya pada slide ini sudah ditampilkan peta persebaran negara dengan jumlah mention terbanyak terhadap kedua brand, yaitu Vans dan Converse. Nah, pada peta ini menunjukkan adanya jangkauan geografis di percakapan digital yang terjadi selama periode 5 Desember 2025 sampai 5 Januari 2026. Lalu dari visualisasi ini dapat dilihat bahwa di negara Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah mention tertinggi yang menandakan bahwa kedua brand memiliki basis audiens yang sangat kuat di wilayah tersebut. Terus juga tidak hanya di Amerika Serikat, Indonesia juga termasuk sebagai salah satu negara dengan kontribusi mention yang cukup signifikan. Lalu diikuti juga oleh beberapa negara lainnya seperti Nigeria, Jerman, Inggris, Jepang, dan Brazil. Hal ini juga menunjukkan bahwa Vans dan Converse merupakan brand global yang tidak hanya populer di satu wilayah saja, tapi juga banyak diberbicarakan di berbagai negara. Lalu dalam digital media analytics, peta share of voice seperti ini sangat penting karena membantu para brand untuk memahami di mana audiens mereka yang paling aktif secara digital. Informasi ini juga dapat dimanfaatkan untuk menentukan strategi pemasaran yang lebih terarah, seperti penyesuaian bahasa konten, waktu publikasi, hingga influencer lokal. Terus juga sebagai contohnya, adanya tingginya mention dari Indonesia bisa menjadi peluang bagi brand untuk memperkuat kampanye digital yang relevan dengan budaya dan gaya hidup anak muda di Indonesia saat ini. Terus demikian pada analisis peta ini tidak hanya bersifat informatif tetapi juga strategis untuk pengambilan keputusan digital marketing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mohon maaf, tadi ada yang terlewat, yang share of voice untuk berdasarkan sentimen. Nah, selanjutnya ini saya akan menjelaskan analisis share of voice berdasarkan sentimen. Selain melihat jumlah percakapan, penting juga untuk melihat sentimen dari percakapan tersebut. Sentimen ini membantu kita memahami apakah pembicaraan tentang brand bersifat positif, negatif, atau netral. Jadi untuk sentimen positif ini, Vans mencatat sekitar 51,6%, sedangkan Converse sekitar 48,4%. Perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu jauh. Hal ini menunjukkan bahwa kedua brand sama-sama memiliki citra yang cukup baik dan mendapatkan respon positif dari audiens. Yang artinya meskipun Vans lebih unggul dari sisi jumlah percakapan, Converse juga masih kuat dalam pembangun persepsi positif.
Namun perbedaan yang cukup mencolok terlihat pada sentimen negatif. Nah, Converse ini memiliki jumlah sentimen negatif yang jauh lebih tinggi dibandingkan Vans. Hal ini bisa disebabkan oleh keluhan konsumen, pengalaman negatif ataupun respon audiens terhadap kampanye tertentu. Sedangkan Vans relatif lebih stabil dan jarang mendapatkan komentar negatif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa manajemen reputasi digital funds cukup baik dibandingkan Converse. Sentimen netral selanjutnya adalah sentimen netral. Untuk sentimen netral ini, funds kembali mendominasi, yang artinya funds sering dibicarakan secara netral dan informatif, seperti dalam bentuk review, penyebutan brand, atau pembahasan gaya berpakaian. Dan dominasi sentimen netral ini menunjukkan bahwa Vans sudah menjadi brand yang cukup top of mind. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya Haliza Syamarnel ingin menjelaskan bagian saya di slide 13, yaitu media share. Di slide ini bisa dilihat yaitu media share atau bisa disebut sebagai sebaran pembahasan isu. Biasanya ini ada di berbagai platform media. Yang paling dominan itu terlihat di sini adalah YouTube dengan sebesar angka 44,6% atau 369 mention, yang artinya topik yang paling banyak dibahas lewat konten video itu seperti review, opini, atau pembahasan panjang. Lalu di sini bisa dilihat ada kategori others sebesar 36,3%, yang berarti cukup banyak juga pembahasan dari platform lain. Lalu di sini juga ada Twitter menyumbang 9,8%, biasanya dipakai buat diskusi singkat atau bisa respon cepat juga. Lalu sedangkan dengan Facebook cuman ada 3,4%, dan Instagram yang paling kecil itu sekitar 1,9%. Dari sini bisa disimpulkan bahwa YouTube ini jadi media utama dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini publik terkait isu tersebut tentang Vans dan Converse. Lalu di slide 14, engagement analysis. Di slide ini bisa dilihat tentang engagement atau interaksi audiens terhadap konten yang dibahas sama isu tersebut. Datanya ini menunjukkan ada likes, share, comments. Yang paling tertinggi adalah likes paling tinggi mencapai 1,3 juta, yang berarti banyak orang tertarik dan memberikan respon positif terhadap isu tersebut. Lalu yang kedua ada share, yaitu sebesar 166.000, bisa menandakan konten ini tuh dianggap penting dan layak untuk dibagikan. Lalu ada comments yang artinya sekitar 15,8 ribu, yang menunjukkan adanya diskusi dan pendapat dari audiens, meskipun tidak sebanyak seperti yang likes. Namun bisa dilihat juga secara keseluruhannya ini disimpulkan bahwa audiens ini lebih banyak terlibat secara pasif, tetapi tetap ada interaksi aktif yang menunjukkan perhatian publik terhadap isu tersebut. Sekian slide terakhir dari saya, 13 dan 14. Silakan dilanjut untuk menutup. Terima kasih. Oke, sekian dari presentasi kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.